Halo, bertemu kembali dengan saya Porang Sultan Medan. Pada video kali ini tentunya kita akan membahas seputaran porang. Nah, sahabat porang, beberapa belakangan ini saya ada melihat postingan teman-teman. Mereka memotong tunas pertama pada tanaman porang. Istilahnya yang dianggap mereka itu tunas kerdil ya, tunas kecil. Istilah kalau dalam dunia persawitan itu pruning ya, pruning, pembuangan daun, pembuangan daun. Nah, untuk tanaman porang ini saya katakan tidak bisa disamakan dengan tanaman sawit atau tanaman seperti durian yang buang pucuk itu ya, mangga buang pucuk airnya ya, tunas airnya ya. Kalau dalam jenis umbi-umbian itu tidak berlaku. Nah, ini akan sedikit saya jelaskan. Nah, ini kebetulan saya ada tanaman porang. Nah, ini kena matahari pula ya dari sini. Nah begini sahabat porang. Ini contohnya ya. Ada beberapa petani porang ini dianggapnya tunas ini tidak efektif ya, tunas pertama, regenerasi pertama. Jadi dalam porang itu ada tunas itu ada regenerasi pertama, regenerasi kedua, regenerasi ketiga, dan regenerasi keempat sampai bahkan bisa sampai regenerasi ke-7. Nah, mereka ada beberapa petani yang menganggap ini batang daun ini tidak manfaat, jadi mereka banyak yang memotongnya. Nah, sebenarnya salah. Kalau menurut saya itu salah. Nah, pada tanaman seperti tanaman buah-buahan yang buah di atas itu benar, memang kita cabang atau ranting yang tidak berguna memang harus dibuang agar tidak mempengaruhi buah. Tapi kalau dalam umbi-umbian itu tidak berlaku. Nah, penjelasan singkatnya seperti ini ya. Saya pakai bahasa sehari-hari aja lah, yang mungkin yang nggak usah pakai bahasa biologi yang rumit lah. Nanti sahabat porang agak bingung ya. Nah, pada tanaman ini setiap tanaman, setiap tumbuhan itu dia menyerap unsur hara dari tanah. Itu unsur hara mikro, makro, unsur hara yang dibutuhkan itu diserap oleh akar, dan dari akar itu diarahkan ke daun. Nah, diarahkan ke daun. Nah, di daun, nah itu diolahlah oleh sinar matahari melalui fotosintesis. Jadi mereka masaknya itu melalui sinar matahari di daun. Di daun itu ada zat hijau daun atau klorofil kalau bahasa biologinya. Jadi oleh zat klorofil, zat hijau daun itu unsur hara tadi dimasak di daun ya, dimasak di daun. Setelah dimasak dan bisa diolah, nah dari daun dialirkan lagi melalui batang ke umbi. Nah, ke umbi, kemudianlah itulah digunakan untuk pembesarannya, baik pembesaran umbi, pembesaran katak gitu ya kan. Nah, disitulah prosesnya. Jadi kalau pada tanaman umbi-umbian ini nggak perlu dipotong. Karena apa? Kalau tanaman porang ini tunasnya ini menyatu ya, dia menyatu seperti ini dia nih. Dia bukan dua cabangnya ini hanya kelihatan menyatu di pangkalnya. Jadi pangkalnya satu nih, satu pangkal, kemudian bercabang seperti ini karena ada tunas regenerasinya. Ini tunas keempatnya ini, tunas keempatnya. Jadi kalau pada tanaman umbi-umbian seperti porang lah saat ini. Jadi ini daun melakukan proses fotosintesis. Regenerasi pertama ini disuplaikan ke umbi karena ini umbinya satu. Nah, kemudian regenerasi kedua yang ini mereka masak juga zat hijau daun, dimasak dan disuplai juga melalui batang yang sama ke satu batang ini ke umbi.
Nah, berikutnya seterusnya dan ini. Nah, yang ke batang yang regenerasi ketiga. Nah, ini satu ini semua ini. Nah, ini satu nih. Ini menyatu semua nih sahabat porang ini. Nah, seperti keladi dia gini. Batangnya ini kalau dari bibit katak porang. Jadi, alangkah sayangnya kalau ini dipotong, sedangkan ini masih membantu bantu memasak unsur hara yang ada ke daun, dari daun dialirkan ke umbi ya. Jadi sayang kalau ini di pruning. Nah, beda dengan tanaman seperti mangga. Nah, kalau tanaman mangga itu memang harus kita buang tunas air, tunas yang enggak berfungsi atau tunas-tunas yang mengganggu itu harus kita buang agar buahnya lebat. Nah, karena prosesnya kalau buah-buahan di atas itu berbeda dengan umbi-umbian. Nah, jadi kalau dalam tanaman porang intinya tunas tidak perlu dibuang, karena tunas ini tetap membantu untuk melakukan proses pembesaran umbi ya. Ini membantu proses pembesaran umbi, jadi jangan dibuang, sayang. Jadi biarkan aja, biarkan semua tunas, semua batang porang ini mencari makan untuk pembesaran di satu umbi ya. Demikian sahabat porang. Kalau ada yang kurang jelas silakan kontak saya. Nomor saya nanti ada di video, nomor handphone saya, silakan kontak atau komen di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama. Demikian sahabat porang, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.